Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-65 dan 66 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan memang satu surah Yusuf ini menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf, yaitu kisah Nabi Yusuf mulai dari Nabi Yusuf kecil, remaja, muda, sampailah Nabi Yusuf alaihi salam diberi amanah kekuasaan untuk memerintah negeri Mesir. Sampailah Nabi Yusuf alaihi salam apabila pada awal kehidupannya berpisah dengan orang tuanya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, dan pada akhir kisah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dahulu dipisahkan di negeri Palestina, maka dipertemukan di negeri Mesir, yaitu dalam suasana yang haru sekali, karena pada masa itu Nabi Yusuf alaihi salam adalah penguasa yang diberi kekuasaan yang sangat luas di negeri Mesir oleh raja yang memerintah di negeri Mesir, disebabkan karena kemampuan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam mengurus negeri atau mengurus wilayah negeri Mesir yang luas itu. Dan sudah banyak pembahasan sebelum ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah diberi amanah di negeri Mesir, kemudian mampu menjalankan negeri Mesir di 7 tahun yang pertama, karena ada 7 tahun. 7 tahun yang pertama adalah negeri Mesir, negeri yang subur dan mendapat siraman hujan yang cukup, maka tanam-tanamannya tumbuh dengan baik, binatang ternaknya berkembang biak dengan baik, berlimpah-limpahlah hasil negeri Mesir. Namun dengan pengurusan yang baik oleh Nabi Yusuf alaihi salam, di masa 7 tahun itu hasil panen itu tidaklah dimakan semua, tetapi dihemat, sehingga dengan berhemat di 7 tahun pertama itu, karena selepasnya ada pula 7 tahun yang hujan tak turun, tanam-tanaman tak tumbuh, binatang ternak banyak mati, dapat dijalani pula dengan baik karena hasil panen atau rezeki yang dihemat di 7 tahun itu dimanfaatkan di 7 tahun yang kedua, yaitu dengan menikmatinya, tetapi tidak dengan berfoya-foya, yaitu dengan
mengambil secukupnya, yaitu sebanyak mana yang diperlukan. Bahkan negeri Mesir bukan hanya berhasil di dalam menyelamatkan penduduknya dari kelaparan, kematian, bahkan negeri Mesir juga mampu untuk membantu negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Di antara penduduk negeri yang datang ke Mesir untuk meminta bantuan adalah dari Palestina. Dan di antara yang datang ke negeri Mesir dari Palestina itu adalah abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam, dan sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini, maka bertemulah kembali Nabi Yusuf dengan abang-abangnya. Namun abang-abangnya itu tidak mengetahui bahwasanya yang sedang berkuasa di negeri Mesir itu adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang mereka buang dahulu ke dasar sumur. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwasanya yang datang itu adalah abang-abangnya. Nah, yang mereka inginkan adalah makanan, maka Nabi Yusuf memberi makanan, yaitu setiap satu orang yang datang itu diberi makanan sebanyak mana yang dibawa oleh seekor unta, yaitu satu muatan yang beratnya dibawa oleh seekor unta. Jadi 10 orang abang-abangnya itu diberi 10 bawaan dari 10 ekor unta. Jadi setiap orang satu orang. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam menyampaikan kepada abang-abangnya itu bahwasanya Nabi Yusuf akan memberikan lagi makanan pada tahun yang akan datang kepada abang-abangnya itu, tetapi dengan syarat abang-abangnya itu membawa adik mereka yang seayah dengan mereka, yaitu yang bernama Bunyamin. Nah, tentu untuk membawa Bunyamin ke negeri Mesir adalah berat. Apa sebab? Sebab Bunyamin adalah yang dicintai oleh ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam. Apalagi Nabi Ya'qub alaihi salam dahulunya begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam, tapi Nabi Yusuf terpisah darinya, dan sekarang pula cinta itu sudah ditumpahkan pula kepada Bunyamin dan akan pula berpisah darinya, maka jelas itu adalah berat bagi Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka abang-abang Nabi Yusuf itu berjanji kepada Nabi Yusuf bahwasanya mereka akan bersungguh-sungguh untuk membujuk ayah mereka supaya bersedia melepaskan Bunyamin untuk dibawa ke negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf pun menyampaikan ancaman, yaitu apabila mereka tidak membawa Bunyamin ke negeri Mesir, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan lagi, bahkan masuk untuk negeri Mesir pun tidak akan diperbolehkan. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam sebelum ini membuat strategi sedemikian rupa supaya pada kedatangan tahun yang berikutnya abang-abangnya itu membawa Bunyamin ke negeri Mesir. Sebenarnya strategi Nabi Yusuf yang sedemikian itu adalah untuk berikutnya adalah bukan hanya membawa Bunyamin ke negeri Mesir, tetapi adalah membawa ayahnya juga ke negeri Mesir, karena untuk membawa Nabi Ya'qub ke negeri Mesir itu adalah berat. Apa sebab? Sebab Nabi Ya'qub sendiri lahir di negeri Palestina, kemudian nenek moyang yaitu Nabi Ya'qub ini adalah anak Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq itu juga di Palestina. Kemudian Nabi Ishaq itu adalah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga adalah di Palestina. Maka Palestina adalah negeri para nabi.
maka tentu berat bagi Nabi Yakub untuk meninggalkan Palestina. Sementara di negeri Mesir tidak diketahui pada masa itu ada nabi yang tinggal di negeri Mesir. Maka tentu berat bagi Nabi Yakub untuk meninggalkan Palestina. Tetapi pandainya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa terlebih dahulu Bunyamin ke negeri Mesir, sehingga menjadi sebab bagi Nabi Yakub untuk menyusul kemudian. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari nanti adalah Nabi Yusuf alaihissalam ketika memberi bantuan makanan kepada abang-abangnya untuk dibawa ke Palestina, Nabi Yusuf alaihissalam juga mengembalikan barang-barang yang mereka bawa, yaitu barang-barang yang dibawa oleh abang-abangnya itu, yang sebenarnya adalah sebagai penukar bagi makanan yang mereka bawa kembali ke Palestina. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan makanan, di samping itu juga mengembalikan barang yang dibawa oleh abang-abangnya itu. Dan baru diketahui oleh abang-abangnya itu ketika sudah sampai kembali ke Palestina, dibukalah barang-barang bawaan itu, kemudian didapati bahwasanya barang penukar itu pun juga dikembalikan. Maka abang-abang Nabi Yusuf ini terkejut dengan barang yang dibawa itu dan menyampaikan kepada ayah mereka bahwasanya penguasa negeri Mesir itu sangat pemurah sekali, sangat pemurah sekali, karena memberikan bantuan berupa makanan, bahkan juga mengembalikan barang yang mereka bawa. Maka apabila penguasa negeri Mesir itu pemurah, kemudian meminta kepada mereka yaitu untuk membawa Bunyamin ke negeri Mesir, maka mereka berharap ayah mereka itu bersedia untuk melepaskan Bunyamin dibawa ke negeri Mesir. Namun Nabi Yakub alaihissalam karena sangat cinta kepada Bunyamin, maka awalnya tak bersedia untuk melepaskan Bunyamin dibawa pergi. Tetapi karena dibujuk, kemudian ada ancaman yang disampaikan oleh anak-anaknya itu bahwasanya penguasa negeri Mesir tidak akan memberikan makanan apabila tanpa membawa Bunyamin ikut serta pada kepergian yang berikutnya. Kemudian Nabi Yakub meminta pula apabila memang ia juga akan membuat Bunyamin, maka bersedia tidak untuk berjanji atas nama Allah atau bersumpah dengan nama Allah, dan mereka pun bersedia. Maka pada akhirnya Nabi Yakub melepaskan Bunyamin pergi. Meskipun demikian, Nabi Yakub alaihissalam karena seorang nabi, akhlak mulia yang kita dapatkan dari Nabi Yakub dalam kisah ini, yaitu Nabi Yakub berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai seorang yang beriman kuat kepada Allah bahwasanya tidak ada tempat bergantung selain Allah, tidak ada tempat berserah diri selain Allah, dan Allah adalah sebaik-baik yang akan menguruskan urusan yang tak mampu diurus oleh manusia. Nah, pelajaran yang sangat berharga yang akan kita dapati nanti adalah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika bersedia melepaskan Bunyamin untuk dibawa pergi, Nabi Yakub berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin juga akan berpisah dengan anaknya itu, seperti mana berpisah sebelumnya dengan Nabi Yusuf, anak yang sangat ia cintai. Sekarang begitu juga dengan Bunyamin yang sangat ia cintai. Tetapi apa yang berlaku nanti sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka apa yang akan terjadi, tetapi akan diterima. Apa yang terjadi itu dengan redha. Jadi sikap Nabi Yakub alaihi salam
yang berserah diri sebagai membuktikan keimanan kepada Allah, itu adalah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ketika kita mempelajari kisah ini melalui dua ayat, yaitu ayat yang ke-65 dan ke-66. Sebelum kita menafsirkan ayat, kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian menerjemahkannya secara harfiah, tujuannya supaya kita mendapatkan keberkahan dan lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir. Dzalika kaylun yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu waqil. Allah berfirman, walamma, dan ketika fatahu, mereka membuka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Mata'ahum, barang-barang bawaan mereka, yaitu yang mereka bawa dari Mesir kembali ke Palestina di hadapan ayah mereka dan keluarga mereka. Wajadu, mereka mendapatkan bidha'atahum, yaitu barang-barang yang mereka bawa dahulu dari Palestina ke Mesir sebagai penukar untuk makanan yang akan mereka dapatkan. Ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Maknanya mereka membawa dua sekali, yaitu membawa makanan yang diberi oleh penguasa negeri Mesir dan juga rupanya membawa barang penukar itu, dua sekali. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, mana bagi, apalagi yang kita inginkan? Apalagi yang kita inginkan? Ini pertanyaan dari abang-abang Nabi Yusuf itu kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Apalagi yang kita inginkan? Ini kita dapat makanan, kemudian barang yang kita bawa ke negeri Mesir itu dikembalikan pula. Apa yang dibawa ke negeri Mesir itu? Boleh jadi barang itu adalah barang yang berharga, seperti umpamanya emas atau dirham, karena sebagai alat tukar, atau apa saja yang berharga sebagai alat tukar. Tapi mereka mendapatkannya kembali. Hadhihi, ini dia, bidha'atuna, yaitu barang-barang penukar kita, ruddat ilaina, kembali kepada kita. Berarti kita tak ada rugi apa-apa, bahkan kita beruntung. Barang kita kembali, dapat pula makanan, dapat makanan untuk 1 tahun. Subhanallah. Wa namiru, dan kita dan kami, boleh, dua-duanya boleh, di sini ya. Dan kami bisa memberi makanan ahlana, keluarga kami, karena kita mendapatkan bantuan makanan. Wa nahfadhu, dan kami dapat memelihara akhana, saudara kami. Dan kami dapat memelihara saudara kami. Siapa yang dimasukkan dengan saudara kami? Bunyamin. Oh, berarti ini di tengah-tengah ini, sebelum wanamiru ahlana, sebelum perkataan dan kami memberi makan keluarga kami, artinya mereka meminta kepada ayah mereka, izinkan kami membawa adik kami Bunyamin, seperti mana yang diminta oleh
penguasa negeri Mesir, kalau ayah bersedia mengizinkan, maka nanti kami dapat makanan, maka kami bisa memberi makanan kepada keluarga kami, maka beri izin. Kemudian apabila ayah berat rasanya untuk melepaskan Bunyamin, kami akan sungguh-sungguh menjaga Bunyamin itu. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kami mendapat tambahan makanan berupa satu muatan makanan yang dibawa oleh seekor unta. Jadi kalau sebelum ini, wahai ayah, kita hanya dapat 10, maka nanti kita akan dapat 11 muatan unta makanan, karena kami akan pergi dengan jumlah 11. Karena saudara Nabi Yusuf itu ada berapa? Ada 11, 12 dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dzalika, yaitu tambahan satu muatan dari unta itu, kailun yasir, adalah satu muatan yang sedikit bagi penguasa negeri Mesir, karena kekayaan yang dimiliki oleh penguasa negeri Mesir itu banyak, yaitu hasil negeri Mesir itu berlimpah-limpah. Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka dan mereka mendapatkan barang penukar mereka itu dikembalikan kepada mereka, mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang akan kita cari? Ini dia barang penukar kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kami akan mendapatkan tambahan satu muatan makanan, satu muatan makanan yang dibawa oleh seekor unta. Itu adalah mudah bagi penguasa negeri Mesir. Ayat berikutnya, qala, Nabi Yakub berkata, lan, sekali-kali tidak akan, ursilahu, aku akan melepaskan Bunyamin itu, ma'akum, bersama dengan kamu. Bermakna di awal Nabi Yakub tak bersedia untuk melepaskan Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak bersedia untuk melepaskan Bunyamin, hatta, sehingga. Berarti pada akhirnya melepaskan juga, karena ada kata sehingga. Sehingga tu'tuni, kamu memberikan kepadaku, mausiqan, janji, minallah, dengan nama Allah. Janji dengan nama Allah. Mau berjanji, aku lepaskan. Kalau tak mau, aku tak lepaskan. La tu'tunnani bihi, sungguh kamu akan mendatangkan atau membawa kembali Bunyamin itu kepadaku. Jangan kamu tinggalkan pula di sana, kamu bawa kembali pulang ke Palestina ini. Janji? Janji. Begitulah kira-kira. Illa, kecuali, ayyuhata bikum, kamu dikepung oleh musuh. Jadi kalau ada satu kekuatan besar yang kamu tak mampu untuk mengalahkannya, sehingga Bunyamin tidak dapat dibawa kembali ke Palestina, ya apa mau dikata, aku akan terimalah takdir yang seperti itu. Falamma, maka ketika, atauhu mausiqahum, mereka itu memberikan janji kepada Nabi Yakub alaihi salam, qala, maka berkatalah Nabi Yakub, Allahu, Allah, ala ma nakul, atas apa yang kita ucapkan, wakil, sebagai yang menyaksikan apa yang kita ucapkan, yaitu kamu berjanji dan aku mendengar janjimu itu, dan aku mengizinkan, yaitu membolehkan Bunyamin itu kamu bawa, maka semua ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berserah diri kepada Allah. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi lebih khusus kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang akan kita pelajari dari dua ayat ini adalah tentang Nabi Yakub alaihi salam bersedia melepaskan Bunyamin untuk dibawa pergi ke negeri Mesir. Baik, sampai di sini.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Kita pindah ke tafsir, maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Pada ayat yang ke-65 di permulaan ayat ada perkataan walamma dan ketika. Apabila kita jumpa kata ketika bermakna suatu peristiwa pernah terjadi pada masa dahulu. Jadi kata lamma itu menerangkan tentang peristiwa pada masa dahulu pernah terjadi. Peristiwa apa yang terjadi itu? Peristiwa yang terjadi adalah dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah mereka, abang-abang Nabi Yusuf itu mendapati barang-barang penukar yang mereka bawa ke negeri Mesir, mereka jumpai kembali ketika mereka sudah sampai ke Palestina, ke rumah mereka. Mengapa terbawa lagi nih barang penukar ini? Nah, berarti mereka terkejut dengan barang mereka itu mereka bawa kembali. Mestinya barang itu tinggal di negeri Mesir karena sebagai penukar. Penukar bermakna yang mereka bawa ditinggalkan di negeri Mesir, kemudian bantuan raja negeri Mesir itu dibawa pulang ke Palestina. Ini tidak, dua-duanya mereka bawa. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan. Jadi peristiwa yang terjadi itu diceritakan di dalam kisah ini adalah untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Pelajarannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam memiliki siasat, yaitu memiliki strategi mengembalikan barang itu adalah sebagai menerangkan kepada abang-abangnya dan juga ayahnya bahwasanya penguasa negeri Mesir itu yang tidak lain adalah Nabi Yusuf sendiri adalah seorang yang sangat pemurah, yang suka membantu. Maka apabila nanti dipercayai sebagai yang pemurah, suka membantu, maka pastilah yang diinginkan oleh penguasa negeri Mesir itu, yaitu untuk membawa Bunyamin ke negeri Mesir, akan lebih mudah untuk menjadi kenyataan. Karena Nabi Yakub alaihissalam sangat-sangat cinta kepada Bunyamin dan pasti berat untuk melepaskannya. Jadi ada pelajaran yang berharga, yaitu strategi Nabi Yusuf alaihissalam di dalam menerangkan bahwasanya ia adalah salah seorang yang sangat pemurah. Walamma fatahu mata'ahum, dan ketika mereka membuka barang-barang yang mereka bawa dari negeri Mesir, wajadu, mereka mendapatkan bidha'atahum, barang-barang penukar mereka. Ada dua kata di sini yang berbeda. Yang pertama kata mata'ahum dan yang kedua adalah bidha'atahum. Nah, tadi dalam terjemahan kita bedakan. Kalau mata'ahum semua yang dibawa, yang dimuatkan ke unta, itu disebut mata'ahum. Kemudian ketika disebut bidha'atahum, itu bermakna yang dimaksudkan adalah barang penukar, yaitu yang mereka bawa dari Palestina ke negeri Mesir. Jadi kata bidha'ah itu bermakna lebih khusus. Kalau mata' itu lebih umum, yaitu apa saja yang dibawa oleh unta. Ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Nah, kata ruddat ilaihim ini dikembalikan kepada mereka, yaitu apakah mereka tahu itu dikembalikan kepada mereka, bahwasanya barang itu adalah hak mereka, atau ruddat ilaihim dikembalikan kepada mereka bahwasanya mereka tahu itu bukan hak mereka lagi, sebab itu sudah menjadi alat penukar, maka itu adalah hak penguasa negeri Mesir. Nah, dua-dua makna ini terkandung dalam ayat ini. Jadi dua-dua makna ini dia terkandung. Nah, jadi apabila yang pertama yang kita fahami bermakna
apabila itu adalah dikembalikan kepada mereka adalah untuk membujuk mereka. Nah, rupanya penguasa negeri Mesir itu tak berkenan dengan barang kita. Apalah makna barang kita ini baginya? Karena negeri Mesir negeri yang kaya raya. Kalau makna yang kedua adalah sebagai sebab mereka akan kembali lagi ke negeri Mesir untuk membawa barang tersebut, yaitu bukan hak mereka dan mereka mesti mengembalikannya kepada penguasa negeri Mesir. Jadi kedua-duanya itu terkandung di dalam ayat ini. Qalu, mereka berkata, ya abana, mereka ini adalah abang-abang Nabi Yusuf, berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam, wahai ayah kami, mana beri? Apa di sini adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ini bertanya kepada ayahnya, apa yang kita inginkan? Maknanya apa lagi yang kita inginkan wahai ayah? Apa yang kita minta diberi. Kita minta makanan diberi. Barang kita pun tak diambil. Barang yang kita bawa dikembalikan. Apa lagi yang kita inginkan? Ini difahami oleh ulama tafsir adalah sebagai perkataan abang-abang Nabi Yusuf itu untuk membujuk ayah mereka supaya bersedia melepaskan Bunyamin. Bermakna dari perkataan itu sudah ada percakapan antara anak-anak Nabi Yakub itu dengan Nabi Yakub, yaitu meminta kepada Nabi Yakub untuk melepaskan Bunyamin. Wahai ayah, apa alasan bagi ayah untuk tidak melepaskan Bunyamin? Hadhihi bida'atuna. Lanjutan dari ayat, ini dia barang-barang alat tukar yang kami bawa dari Palestina, ruddat ilaina, dikembalikan kepada kita. Penguasa negeri Mesir itu tak mau dengan barang kita. Pemurah, sangat pemurah kepada kita. Maka apabila penguasa negeri Mesir itu pemurah kepada kita, kita balaslah ayah, yaitu dengan menyampaikan keinginannya. Keinginannya adalah supaya Bunyamin dibawa pada kepergian yang akan datang. Ayah izinkan kan? Kira-kira begitulah membujuk ayahnya. Bolehlah Yahya. Itu bahasa kita sekarang lah. Coba lihat ayah, begitu pemurahnya penguasa itu, takkanlah kita tak balas pemurahnya itu dengan menyampaikan permintaannya. Kita sampaikanlah permintaannya. Boleh ya, kami bawa Bunyamin pergi ya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tetap berat untuk melepaskan anaknya itu. Kita lihat perkataan berikutnya. Wahai ayah, ini masih bujukan. Kalau ayah bersedia melepaskan Bunyamin, kemudian nanti kami membawa makanan yang lebih banyak, wa namiru ahlana, kami bisa memberi makanan kepada ahli keluarga kami. Maknanya bukan untuk kami saja, tapi untuk keluarga kita. Berapa banyak keluarga kita di Palestina ini, kita akan dapat memberi makanan kepada ahli keluarga kita yang banyak ini, karena makanan yang kami bawa lebih banyak jumlahnya. Boleh ya Yahya? Kira-kira begitulah. Kemudian Nabi Yakub belum juga lagi mengizinkan, belum juga lagi bersedia melepaskan. Wa nahfadhu akhana. Kan ada nih tambah satu lagi nih. Kami akan jaga saudara kami itu. Saudara yang dimasukkan itu siapa? Bunyamin. Kami akan jaga wahai ayah. Ayah pasti berat melepaskan Bunyamin ini, tapi percayalah wahai ayah, kami akan jaga saudara kami itu. Tapi Nabi Yakub belum juga lagi menjawab. Wa nazdadu kaila ba'ir. Wahai ayah, kalau ayah izinkan Bunyamin bawa pergi, bertambah jumlah kami satu lagi, maka bertambah pula bantuan yang akan kami dapatkan. Karena keputusan penguasa negeri Mesir, siapa yang pergi ke negeri Mesir, dia yang akan dapat bantuan. Jadi yang tak pergi tak akan dapat. Jadi kalau mau dapat, mesti pergi langsung, bawa diri baru dapat. Pesan-pesan tak bisa, tak boleh. Jadi wahai ayah, dengan membawa Bunyamin nanti, maka bertambahlah bantuan yang akan kita terima. Boleh ya Yahya?
bawa Bunyamin, kira-kira begitulah ya. Ya, boleh ya ayah ya. Nah, gitu. Maka nampaknya abang-abang Nabi Yusuf itu bersungguh-sungguh membujuk ayahnya. Ini untuk menerangkan bersungguh-sungguh itu kita sebut tadi satu-satu ya. Nah, kalau ayah izinkan, kami bawa makanan lebih banyak, kita bisa memberi makanan keluarga kita lebih banyak. Kalau ayah izinkan, kami akan jaga Bunyamin itu baik-baik. Kalau ayah izinkan, bertambah lagi makanan karena Bunyamin pergi, maka Bunyamin pun akan dapat untuk makanan 1 tahun. Dan tambahan satu itu, wahai ayah, bagi penguasa negeri Mesir itu, dzalika kailun yasir, bagi penguasa negeri Mesir itu mudah sekali wahai ayah, karena penguasa negeri Mesir itu kaya raya, rezekinya berlimpah ruah. Maka percayalah ya bahwasanya dengan mengizinkan Bunyamin itu pergi, kita akan mendapatkan bantuan lebih banyak. Tak susah bagi penguasa negeri Mesir untuk membantu kita lebih banyak. Wah, itu untuk membangunkan harapan pada, pandai betul lah ya membujuk ya. Ya, biasanya memang orang yang berkepentingan itu pandai membujuk. Tinggal lagi sekarang ini yang dibujuk itu bagaimana? Nah, apakah bergantung sepenuhnya atau tunduk sepenuhnya kepada bujukan itu? Nanti bisa kecewa. Nah, kita lihat sikap Nabi Yakub alaihissalam, memang bersedia melepaskan Bunyamin, tapi pertimbangannya bukan karena bantuan itu saja, tidak, tetapi karena mempertimbangkan maslahat, yaitu apabila tidak mengizinkan Bunyamin, maka tidak ada makanan yang didapatkan. Karena ancaman dari Nabi Yusuf alaihissalam, jangankan makanan, masuk negeri Mesir pun tak dapat. Berarti sama sekali tidak akan dapat makanan. Kalau sama sekali tak dapat makanan, apa yang akan mereka makan sepanjang tahun? Tak ada, maka mereka akan bisa mati kelaparan. Nah, daripada mati kelaparan, ini dua pilihan yang berat ini, yaitu kalau tidak melepaskan Bunyamin, mengizinkan Bunyamin pergi, mati kelaparan. Tapi kalau diizinkan pula, ini anak-anak ini sebelum ini tak bisa dipercayai, sekarang ini akan dilepaskan pula. Dua pilihan yang berat bagi Nabi Yakub alaihissalam. Maka sikap Nabi Yakub alaihissalam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih salah satu dari dua pilihan yang berat itu, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, ini yang menerangkan tentang keadaan Nabi Yakub. Seperti apa Nabi Yakub melepaskan anaknya Bunyamin yang sangat dicintai itu. Nabi Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum, sekali-kali aku tidak akan melepaskannya untuk pergi bersama dengan kamu wahai anakku. Bermakna sungguh-sungguh betul Nabi Yakub tak akan melepaskan Bunyamin. Hatta, sehingga, karena ada kata sehingga, berarti pada awalnya memanglah Nabi Yakub berat untuk melepaskan Bunyamin, tapi pada akhirnya melepaskannya juga. Bagaimana bisa melepaskan pada akhirnya? Karena hatta tu'tuni mausiqam minallah, sehinggalah kamu berjanji kepadaku dengan nama Allah, la tu'tunnani bihi, yaitu kamu akan mendatangkan kembali Bunyamin, bawa pergi ke Mesir, tapi bawa kembali lagi pulang ke Palestina nih ya. Kira-kira begitulah janji. Mengangguklah semua anak-anaknya 10 itu. Janji wahai ayah, kami akan bawa balik Bunyamin ini dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Maka ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya itu adalah sumpah demi Allah. Menyebut nama Allah, wallahi demi Allah kami akan bawa balik Bunyamin ini wahai ayah. Nah, setelah berjanji atau setelah bersumpah, barulah Nabi Yakub itu bersedia melepaskan Bunyamin, anak yang dicintai itu. Illa ayyuhata bikum, tapi
Nabi Yakub alaihissalam tidaklah menutup sampai di situ saja, enggak, tapi membuat juga pengecualian supaya anak-anaknya itu tidak terbeban, yaitu kecuali kamu dikepung oleh musuh. Nah, kalau kamu dikepung oleh musuh, kamu tak mampu untuk mengalahkan musuh, melemahkan musuh, akhirnya kamu tak dapat membawa Bunyamin pulang, apa mau dikata. Nah, jadi tidaklah Nabi Yakub alaihissalam itu menempatkan anak-anak mereka di situasi atau suasana yang berat, yang membebankan, tidak. Nah, sehingga dibuatlah pengecualian, kecuali tak mengapa tidak membawa Bunyamin pulang, tapi keadaan ketika kamu tidak mampu membawa pulang itu adalah keadaan yang kamu memang tak mampu untuk menyelesaikannya, disebabkan karena musuh yang kuat telah mengepung. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu apa boleh dikata? Dan aku tidak mempersalahkanmu. Tapi kalau tak ada yang mengepung, kemudian kamu tak bawa, kamu pula melalaikan, tidak memperhatikan Bunyamin ketika bersama denganmu, aku tidak bisa terima. Tapi kalau memang ada musuh yang mengepung, aku bisa terima alasan itu. Tapi kalau alasannya biasa-biasa saja, maka aku tidak bisa terima. Bagaimana? Wahai anak-anakku, janji seperti itu? Bersedia? Kalau iya, maka aku lepaskan Bunyamin. Kalau tidak, tidak. Nah, mereka pun bersetuju. Falamma atauhu mawthiqahum, maka ketika mereka anak-anak Nabi Yakub itu memberikan janji mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam, kepada ayah mereka, qala Allah, sudah selesai, mereka sudah berjanji. Tapi bagaimana Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub tidaklah bergantung kepada anak-anaknya itu. Meskipun berat keputusan melepaskan Bunyamin itu, tetapi Nabi Yakub bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, ini terlihat dari perkataan Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata, Allah ala ma naqul, atas apa yang kita ucapkan, wakil, yang menyaksikan. Jadi perkataan Nabi Yakub ini menerangkan bahwa Nabi Yakub berserah diri kepada Allah, meskipun anak-anaknya itu bersungguh-sungguh, bahkan bersumpah dengan nama Allah sekalipun akan menjaga Bunyamin, tapi tetap Nabi Yakub alaihissalam berserah diri kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi nanti Nabi Yakub sudah siap untuk menerimanya. Jadi kesiapan itu sudah diusahakan dari awal, sudah dipersiapkan dari awal. Karena kalau tak dipersiapkan dari awal, maka nanti akan berat menghadapinya. Karena memang dalam ayat-ayat berikutnya nanti akan diceritakan bahwasanya mereka bawa Bunyamin pergi ke Mesir dan mereka tidak bawa kembali ke Palestina. Bunyamin itu tinggal di negeri Mesir. Jadi seperti yang diperkirakan oleh Nabi Yakub berlaku, yaitu yang terburuk, yaitu tidak pulang kembali Bunyamin itu ke Palestina, itu yang terjadi. Tapi karena dalam ayat ini Nabi Yakub telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yakub menerima dengan redha apa yang berlaku itu sebagai takdir. Nah, Nabi Yakub alaihissalam bermakna sebagai seorang yang beriman kepada Allah, membuktikan bahwasanya berhasil atau berjaya di dalam menjalani musibah yang terberat, yaitu berpisah dengan anak yang sangat dicintai. Karena mungkin orang tua juga akan atau ada yang diuji oleh Allah berpisah dengan anak yang dicintai. Itulah anak satu-satunya, anak pula akhlaknya mulia, berbudi bahasa, sudah besar pula, anak tunggal, pintar pula, pandai kepada orang tua, dan menyenangkan, menyejukkan hati orang tua. Kemudian Allah panggil kehadirannya, meninggal dunia. Bagaimana perasaan hati orang tua? Oh, berat sekali ya. Tapi apabila
telah bersiap sedia bahwasanya itu adalah takdir Allah, maka akan menerimanya dengan redha, akan menjalaninya dengan sabar, mengembalikan semuanya kepada Allah, karena pasti di sebalik itu ada hikmah yang terkandung. Nah, begitu jugalah di dalam kisah Nabi Yusuf ini, dan nanti akan diterangkan berikutnya bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anaknya sebelum anaknya itu pergi, berpesan yaitu jaga baik-baik Bunyamin ini. Bukan hanya itu, ketika kamu masuk negeri Mesir, nah ada pesan dari Nabi Yakub alaihissalam. Apa pesan itu? Pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu ini setiap episode dari perjalanan hidup Nabi Yusuf ini diterangkan sebagai pelajaran bagi kita, maka kita ingin satu-satu kita nikmati. Nah, yang kita nikmati pada pertemuan ini adalah Nabi Yakub alaihi salam pada akhirnya bersedia melepaskan Bunyamin dengan berserah diri kepada Allah. Tetapi selepas anak-anaknya yaitu abang-abang Nabi Yusuf yang 10 itu bersedia untuk berjanji dengan nama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.